sekalian, selamat pagi, jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB pada hari Rabu ini. Dan saya adalah Pendeta Henry Tibo dari GPIB Jemaat Eklesia Jakarta. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kita masing-masing, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk kembali kami disapa oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua hamba-Mu, umat-Mu yang duduk di sekitar firman Tuhan, untuk kembali melihat akan kekayaan dan anugerah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya melalui sabda yang akan kami dengar. Karena Dia Bapa, biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Arahkan hati dan pikiran kami kepada sabda-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup kami mohon. Amin. Mari umat Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 9 pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat ke-6. "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, terlebih melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini, kemurahan Tuhan. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Kita tahu siapa Saulus, kita tahu juga kemudian menjadi Paulus. Tentu cerita ini tidak asing bagi kita, yaitu peristiwa yang terjadi di Damsyik. Nah, kesempatan ini kita renungkan kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan Yesus, niat jahat Saulus ke Damsyik untuk menganiaya, mengintimidasi dan menindas, bahkan membunuh para pengikut Yesus, berubah total ketika dia menjadi buta. Semangat membara Saulus untuk menghambat serta memberangus umat Tuhan yang percaya di Damsyik berganti menjadi ketidakberdayaannya memenuhi keinginan jahatnya. Niat jahat dan busuk Saulus dikalahkan oleh kemurahan Tuhan sendiri, agar dia tidak bisa menganiaya para pengikut Yesus. Nampaknya
niat buruk Saulus dikarenakan dia telah dibutakan oleh mata hatinya sendiri yang tertutup untuk bertindak di luar batas-batas dan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal Saulus waktu itu seorang yang sangat taat, setia beragama kepada Tuhan Allahnya. Namun sepertinya cara Saulus beragama hanya sejauh serta terbatas pada lingkup eksklusif ajaran atau dogma agama yang dianutnya. Sehingga bagi Saulus, di luar lingkup agamanya tidak ada yang benar. Apalagi agamanya waktu itu diakui legalitasnya oleh pemerintahan Romawi. Kemurahan Tuhan Yesus merubah secara total kemarahan Saulus yang sangat luar biasa membara itu. Kemurahan Tuhan Yesus mengalahkan niat jahat Saulus. Bahkan lebih daripada itu, kemurahan anugerah Tuhan Yesus membaharui cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak Saulus. Sehingga kemudian kita tahu Saulus berubah menjadi Paulus. Dulu Saulus sangat membenci para pengikut Kristus. Tetapi sekarang ketika dia menjadi Paulus, kemudian hari malah sebaliknya. Sangat semangat, sangat antusias menjadi pengikut Kristus, sekali juga pemberita Injil keselamatan Allah. Paulus menjadi pembawa kabar berita sukacita bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah merubah hidupnya. Saulus berganti Paulus. Umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita semua diselamatkan dalam kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus, itu berarti hidup kita harus selalu diperbaharui setiap saat, setiap waktu, agar kemurahan Tuhan Yesus tetap melingkupi kita semua siang dan malam, dalam keadaan serta kondisi apapun, termasuk sekalipun kita berada pada dampak pandemi COVID-19 ini. Kemurahan Tuhan Yesus yang selalu memberi dan juga memungkinkan bagi kita sekalian untuk menjalani, untuk memaknai penghidupan kita masing-masing, sehingga berarti, sehingga bermanfaat, sehingga menjadi berkat. Makanya patutlah kita bersyukur, tak berkesudahan, merespon, menjawab kemurahan Tuhan Yesus yang selalu baru, serentak membarui hidup kita supaya tetap baru, selalu dalam tantangan hidup yang baru, dalam kondisi hidup yang baru saat ini. Umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, termasuk adik-adik, dalam kemurahan Tuhan Yesus kita pula diingatkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi, siapapun apapun yang bisa menghambat kabar sukacita, berita yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Kehendak dan rancangan Tuhan melampaui segala niat serta rekayasa manusia. Karena apa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semua, termasuk bagi saya dan saudara-saudara. Yesus datang untuk membawa damai. Yesus datang menyentuh Saulus menjadi Paulus, sehingga dia berdamai dengan dirinya, dia berdamai dengan sesama, dia terlebih berdamai dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita juga berdamai satu dengan lainnya, diri kita, sesama, dengan Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita akan mengalami bahwa rancangan Tuhan melampaui segala niat, melampaui segala rekayasa manusia. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, cinta kasih, sukacita, pengharapan, dan hidup yang kekal.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari kita naikkan syukur dan syafaat kita melalui doa saat ini. Kita satu di dalam doa. Sabdamu mengingatkan kembali bagi kami semua yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa rencana dan kehendak Tuhan melampaui segala niat, segala rekayasa, segala keinginan manusia. Belajar dari sabdamu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu membaharui diri kami, membaharui iman percaya kami setiap saat, oleh karena Kristus selalu membaharui kami dan memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan dan cinta kasih. Berkati juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada, baik yang di kota, di daerah desa maupun di pos-pos pelayanan kesaksian. Berkati para pelayan-pelayan baik dalam lingkup GPIB maupun jemaat-jemaat lainnya. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara, di pusat, di daerah sampai di desa. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan juga camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, sampai ke tingkat RW RT. Berkati wakil-wakil rakyat, berkati mereka yang berkarya di BUMN, TNI, Polri, terlebih juga saudara-saudara seiman kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan di tengah masyarakat bangsa dan negara, terlebih dalam kondisi seperti ini. Berkati semua upaya usaha pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai dari dampak COVID-19 dengan upaya vaksinasi nasional dan massal. Berkati tenaga kesehatan, dokter juru rawat, dan juga tim relawan, bahkan TNI Polri yang mendampingi. Berkati semua pasien yang dirawat, beri pengharapan bagi mereka untuk pulih seperti sedia kala dengan segala upaya yang dilakukan, baik isolasi mandiri maupun juga yang isolasi tempat-tempat tertentu dan di rumah sakit. Bangunkan iman percaya bagi mereka ya Bapa, bahwa Tuhan dengan kasih-Nya melampaui segala sesuatu termasuk penderitaan, termasuk sakit penyakit, sehingga mereka punya pengharapan untuk pulih seperti sedia kala. Berkati keluarga yang mendampingi, mendoakan walaupun jarak yang memisahkan mereka. Tolong juga bagi semua orang yang kehilangan anggota keluarga mereka kasih dan cintai karena dampak COVID-19. Hiburkanlah mereka, beri kekuatan iman bagi mereka. Berkati semua upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat ketika juga menghadapi berbagai macam bencana alam, baik longsor, banjir, baik di NTT, di NTB maupun di Jawa atau di daerah-daerah lain. Tuhan, biarlah kami bergandeng tangan di dalam kebersamaan untuk saling membantu, mendukung mereka yang dalam kesusahan. Biarlah mereka yang lebih boleh membantu mereka yang dalam kekurangan, mereka yang kuat berikan juga semangat bagi mereka yang lemah. Berkati saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena bencana alam dan berbagai macam musibah karena bencana alam. Terima kasih Bapa. Berkati juga saudara-saudari kami sebangsa dan setanah air yang sedang melaksanakan ibadah mereka melalui bulan Ramadan, melalui puasa, sehingga mereka boleh kembali juga ke dalam suasana yang baik satu dengan lainnya dalam kebersamaan, meskipun juga seringkali tidak bisa bersama-sama karena ada jarak dan berbagai macam hambatan-hambatan yang lainnya. Dan inilah kami supaya Bapa, tolong semua orang dalam kesusahan, tolong mereka yang berada dalam kekurangan, cukupkanlah kiranya kebutuhan hidup mereka masing-masing. Segala upaya usaha yang dilakukan Tuhan berkati dengan doa yang dipanjatkan. Dan inilah kami semua berkati akan program morning call dan juga night call dari GPIB. Biarlah menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berkati semua persiapan majelis sinode dan umat yang akan memasuki juga persidangan sinode ke-21 yang direncanakan di Jawa Timur. Biarlah segala sesuatu yang dipersiapkan berjalan dengan baik. Berkati panitia, berkati majelis sinode, berkati semua jemaat,
yang mempersiapkan diri juga untuk berpartisipasi. Bapa, inilah kami semua, ampuni dosa, kesalahan, kekurangan dan kealpaan kami. Banyak hal yang kami lakukan, melanggar kehendak-Mu dalam pikiran kami, dalam perasaan, perkataan, terlebih perbuatan kami. Kan layakkan dan kuduskan kami semua, dan dengar kiranya doa kami ya Bapa. Engkau sempurnakan permohonan kami hanya mohon kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala baik dan agung, Kepala Gereja, sumber segala berkat, anugerah dan keselamatan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Bapak, saudara-saudara sekalian. Demikianlah morning call. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.